Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang atau manajemen keuangan. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak dan pemantauan kesehatan keuangan di suatu perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang manajemen akuntansi. Oke, ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang, pengambilan keputusan yang bijak. Tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Pemantauan kinerja, tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpanan, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan. Pengungkapan kepada pihak luar, laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham atau investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan hukum, manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja, salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasinya tanpa hambatan. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang fungsi manajemen keuangan. Yang pertama adalah pencatatan transaksi. Manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pengelolaan data. Data keuangan yang terkumpul haruslah diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan gambaran kesehatan keuangan di sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat adalah manajemen pajak. Ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Oke, next untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial.
Audi manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data laporan yang diperlukan. Evaluasi kinerja manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Selanjutnya adalah manajemen utang. Ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan mengelola kewajiban keuangan. Perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi keuangan. Penilaian risiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian risiko keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini dengan baik, manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Oke, untuk selanjutnya adalah tugas seorang manajemen keuangan. Melakukan analisis biaya. Analisis biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bisa bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan beberapa hal yang dianalisis dalam tugas. Di antaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan dan persyaratan bisnis. Jadi, jika kita tarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki dua kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan, umumnya dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, nantinya mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Sehingga untuk yang selanjutnya adalah kegiatan ini memberikan gambaran dasar untuk membandingkan keputusan yang biasanya bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. Oke, saya rasa cukup jelas ya sampai di situ. Maka kita akan lanjut ke selanjutnya, next. Yang kedua adalah melakukan perencanaan strategi. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk periode, juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Maka, perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi oleh suatu perusahaan melakukan perencanaan yang strategis agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan ataupun tujuan bersama di dalam suatu perusahaan tersebut. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategis yang menjadi tujuan utama, menentukan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan garis waktu dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan tercapai. Pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses perumusan strategi dan pelaksanaan strategi. Di sini, perencanaan strategi sendiri memiliki sifat analitis sehingga pembentukan strategi itu sendiri memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan oleh melalui pemikiran yang strategis. Oke, saya rasa bisa dipahami untuk sampai di sini ya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak
materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Salam hormat untuk kalian semua. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.